"Permisi," sahutku setelah mengetuk pintu. Pintu rumah Tante Sandra tertutup rapat. Tadi kata security bilang ada beberapa asisten rumah tangga di dalam. Krek, pintu akhirnya membuka. "Assalamualaikum, Bi," salamku setelah salah satu asisten rumah tangga Ferry membukakan pintu. Ia memakai pakaian khusus asisten. Pun aku sedikit masih mengingat kala dulu aku dibawa makan malam ke rumah ini. "Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Non?" tanyanya setelah menjawab salam. Bibi masih ingat saya kan?" Ia terdiam dan mengingat. "Oh, Non yang dulu pernah dibawa majikan saya dan Ferry ke sini ya?" "Aduh, maaf Non, dan Ferry sedang tidak ada di rumah. Begitupun dengan ibu," ia menjawab lalu menjelaskan. Aku tersenyum sambil mengangguk tanda mengerti. "Iya, Bi, saya tahu kok. Saya kesini mau bicara sama Bibi, bukan sama Ferry atau sama Tante Sandra." Ku jawab demikian. Bibi pun heran. "Bicara sama Bibi?" tanyanya. "Iya," aku mengangguk. Ia bingung. "Masuk, Non, masuk. Silahkan duduk." Ia mempersilahkan aku masuk dan duduk di sofa. "Makasih, Bi." "Sebentar, Bibi bawa dulu minuman," tawarnya. "Gak usah, Bi. Bibi duduk aja. Saya perlu bicara sama Bibi." Ia pun dengan bingung mengurungkan niat untuk ambil minuman. Bibi langsung bersimpuh di lantai. "Di sini saja, Bi. Pintaku karena tak enak kalau Bibi harus duduk di lantai dekatku." "Gak usah, Non. Di sini saja." Ia menolak. "Ayo duduk." Aku menepuk sofa yang lumayan panjang untuk dia duduki di sampingku. "Tapi, Non, ayo. Saya perlu bicara sama Bibi." Dengan ragu Bibi pun duduk di sofa yang sama namun agak jauh. Ia mungkin canggung. Terlihat sekali Bibi berkeringat. Apa dia pikir aku akan menghakiminya? "Ada apa, Non? Bibi kok jadi keringetan gini? Si Non mau bicara masalah apa ya?" Bibi mulai angkat bicara dengan keheranan. "Enggak, saya cuma mau tanya soal orang yang datang sebelum Tante Sandra kena serangan jantung. Kira-kira ada siapa ya yang datang, Bi?" Langsung ke poin inti. "Maksud Non?" Ia belum mengerti. "Bibi tahu kan kalau majikan Bibi, Tante Sandra kena serangan jantung?" Ia mengangguk. "Kenapa sih, Bi? Alasan awalnya kenapa? Kok bisa tiba-tiba Tante kena serangan jantung?" Selidiku lagi. "Oh itu. Ya, ibu memang punya riwayat sakit jantung, Non. Mungkin ibu kelelahan. Lalu dia langsung shock dan pingsan." "Saya juga sangat prihatin, Non," sendu jawaban Bibi. "Memangnya kelelahan kenapa, Bi? Lalu siapa orang yang terakhir bertemu dengan Tante Sandra selain Ferry?" tanyaku lagi. Bibi nampak diam. "Bibi gak tahu, Non. Bibi lagi ke pasar. Jadi Bibi gak tahu pada awalnya." Jawaban Bibi seperti mengada-ngada. Ia terlihat panik dan berbohong. "Bi, jangan bohong ya. Saya tahu Bibi lagi bohong. Siapa yang suruh Bibi bohong?" Aku mulai menekannya. Bibi lumayan kaget. "Enggak, Non. Bibi gak bohong. Swear." Ia menjawab diyakin-yakinkan. Tetap saja aku tahu dia berbohong dari gerakan bola matanya. Dia belum pintar bersandiwara. "Jadi Bibi beneran gak tahu?" ujarku lagi. Ia menggelengkan kepala. "Yakin?" Aku kembali memastikan. "Yakin, Non?" Ia kembali menjawab. "Baiklah, kalau Bibi ketahuan bohong, Bibi akan terseret ke kasus hukum. Saya ini sama-sama pengacara yang sedang menyelidiki kasus Tante Sandra. Kalau Bibi bohong, maaf saja, Bibi akan ikut terseret." Dia nampak bingung dengan penjelasanku. "Loh, kan dan Ferry juga pengacara, Non. Kok Non yang ambil kasusnya?" Bibi bertanya. "Gak penting, Bi. Pokoknya kalau Bibi tahu dan tidak jujur, mungkin tak akan lama lagi Bibi kerja di sini. Mungkin dalam waktu 1 kali 24 jam saya akan tahu semuanya." Bibi nampak ketakutan. Bodoh amat kalau dia bingung dengan apa yang aku katakan. Aku yakin ada seseorang yang menyuruhnya diam. Karena Bibi sepertinya orang baik, bukan satu kubu dengan orang yang datang ke rumah ini.
Hanya Ferry yang memaksanya diam. Aku tahu tadi dia mengikutiku sampai pertigaan. Dia pasti sudah telepon seluruh asistennya. Aduh, tuh kan, ia menggaruk kepala. Itu adalah ekspresi orang yang sedang kebingungan. Baiklah kalau begitu saya permisi, Bi. Siap-siap Bibi di bawah kalau ada sangkut pautnya. Kalau Bibi tahu siapa yang buat Tante Sandra shock, Bibi pasti melindungi orang itu. Aku pamit. Dengan santai aku melangkah pergi. Bibi makin kebingungan. Aduh, Non. Akhirnya ia memanggilku. Apa, Bi? Maaf, saya harus temui semua anak buah saya. Kita tak bisa lagi bicara. Non, jangan bawa Bibi. Jangan. Ia menarik lenganku. Iya, Bibi bilang deh. Tapi kok sampai mau dilaporin polisi sih, Non? Memang apa masalahnya? Dan Ferry juga gak sampai bilang gini. Ia bicara sambil gemetar ketakutan. Ya ampun, Bibi. Kalau Bibi ditipu orang juga gampang. Oke, jadi mau bicara. Aku menegaskan. Kembali ia menggaruk kepala. Oke. Saya yakin dari ekspresi Bibi tahu orangnya. Saya pastikan Bibi ikut terseret dengan orang itu. Bibi dipaksa tidak bicara karena disuruh orang itu, kan? Bibi melindungi orang itu. Sengaja ku ancam dan kutuduh ia kerjasama dengan orang yang menemui Tante Sandra. Bukan. Bibi gak lindungi orang itu. Bukan orang itu yang suruh. Lagian Bibi juga gak sempat ngobrol sama Den Juna. Dek. Hah? Juna? Bibi menutup mulutnya. Hup. Kenapa Bibi bilang nama Juna? Kenapa dengan Juna, Bi? Jangan bilang kalau yang temui Tante Sandra itu Arjuna. Entah mengapa aku yakin kalau Arjuna orang yang buat Tante Sandra shock. Tapi mana mungkin. Bagaimanapun juga Tante Sandra itu ibu sambungnya. Bi, aku makin penasaran. Bibi meringis ketakutan. Tapi Dan Ferry suruh saya jangan kasih tahu Non kalau Non tanya. Mataku mendelik kesal dan aneh pada si Bibi. Kalau ia sudah bilang seperti barusan, rahasia apa lagi yang akan ia tutupi? Jadi benar, Ferry yang suruh Bibi bungkam. Kenapa juga? Iya, Non, Ibu shock setelah Den Juna bicara kalau Non dan Den Ferry tidak pacaran. Bibi dengar kok. Akhirnya si Bibi angkat bicara juga. Kenapa tidak dari tadi? Jadi benar, Arjuna yang bikin Tante Sandra shock. Jangan bilang sama Den Ferry ya, Non. Entar Bibi dimarahin. Aneh, kok Bibi takut dimarahi Ferry? Kenapa pula Ferry sembunyikan ini? Apa dia tidak mau aku benci pada adiknya? Memang Ferry yang suruh bungkam soal ini sama aku? Tanyaku. Bibi mengangguk pelan. Barusan Den Ferry telepon. Katanya Non mau kesini. Jadi Bibi suruh jangan bicara soal Den Juna deh. Jelas Bibi sambil menunduk takut. Ia seperti serba salah. Aku nggak nyangka Arjuna itu. Dia pikir lagi bercanda. Ini soal nyawa. Apa dia tidak merasa bersalah dengan keadaan Tante Sandra? Saat kami bertemu, dia tak bahas apapun. Jangan kasih tahu Aden ya, Non. Bibi memohon. Aden yang mana? Tanyaku. Den Ferry. Ya, dan Arjuna juga. Jangan ya, Non. Ujarnya lagi. Oke. Ibaratkan saja semua belum ku ketahui ya, Bi. Bibi jangan merasa bersalah. Kalau Ferry tanya, bilang saja Bibi gak cerita apapun. Hah? Bibi gak jadi dibawa ke kantor polisi? Ia terheran. Aku menggelengkan kepala 2 kali. Beneran, Non? Tapi Non kan lagi usut kasus ibu. Herannya lagi. Aku terkekeh. Saya bukan pengacara kayak Ferry, Bi. Saya tadi bohong supaya Bibi bicara saja. Bibi kaget. Alah, si Non ini. Jadi beneran Bibi gak dibawa ke penjara? Ia kembali memastikan. Enggak. Makasih atas jawabannya ya, Bi. Bibi tenang saja. Bibi anggap saja tak pernah bicara soal Juna sama saya. Baik, Non. Yang penting Bibi gak dibawa ke polisi saja. Bibi kan udah jujur. Jawabnya memelas. Aku sudah berkendara kembali. Sepanjang jalan benak ini terus tak habis pikir dengan apa yang Arjuna lakukan.
dia itu seorang pengusaha yang sedang naik daun. Tapi ini kelakuannya. Benar-benar aku makin ilfil padanya. Tapi aku akan pura-pura tidak tahu apapun. Bagaimana sebenarnya keinginan Arjuna? Kenapa juga Ferry tak bolehkan aku tahu perihal ini? Apa dia sengaja tak ingin buat citra adiknya buruk? Ferry, kalau itu alasannya, kamu benar-benar abang yang baik. Melihat arloji di tangan, aku memutuskan untuk sejenak mendatangi hotel. Setelah itu aku akan pulang ke rumah kembali. Semua urusan hotel sudah ada yang handle. Tapi ada sesuatu yang harus ditandatangani dulu, kata sekretaris baruku. Bersambung.